Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang komunikasi ketiga. Perkenalkan, ini adalah nama anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Marsya Asna Ramadhani. Selanjutnya ada Anissa Safitri, dan ada Aulia Ramasantika Husin, ada Ersis Alfa, ada Muhammad Bagus Tiaji, dan ada Hera Laksono. Selanjutnya, di sini ada pembahasan kita. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, ada pemahaman komunikasi ketiga. Yang kedua, ada metode komunikasi ketiga. Dan yang ketiga, ada evaluasi komunikasi ketiga. Yang pertama, pemahaman komunikasi ketiga. Selanjutnya, pembahasan yang pertama kita yaitu kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja atau K3. K3 itu merupakan suatu instrumen yang berguna untuk memproteksi lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar dari berbagai bahaya akibat kecelakaan kerja, sehingga perusahaan dapat menihilkan resiko kecelakaan kerja atau zero accident. K3 ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang harus menghabiskan banyak biaya perusahaan. Namun, harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang. Selanjutnya, komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Menurut Onong Uchana Effendi, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk berpendapat, memberitahu, mengubah sikap atau perilaku, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam berkomunikasi yang efektif itu, seseorang harus paham the power of three sebagai berikut. Yang pertama, impress atau berkesan. Jadi informasi yang disampaikan harus berkesan sehingga akan diingat oleh para pendengar dan pendengar akan paham mengenai isi pesan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu inspire. Informasi yang disampaikan dapat membangkitkan inspirasi para pekerja. Dan yang terakhir ada inform. Jadi informasi yang disampaikan itu tentunya harus jelas, singkat, dan padat. Selanjutnya, apa sih tujuan dari komunikasi K3 itu? Nah, di sini ada 4 tujuan dari komunikasi K3. Yang pertama, mendukung implementasi K3 bagi seluruh personil yang terlibat di dalam perusahaan. Yang kedua, mengantisipasi kesalahpahaman maupun segala permasalahan pada perusahaan. Yang ketiga, bentuk partisipasi perusahaan dalam sistem manajemen K3 atau SMK3. Dan yang terakhir, penerapan K3 di perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai jenis komunikasi K3. Komunikasi K3 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Untuk komunikasi internal itu, di mana komunikasi yang terjadi antar bagian ataupun sesama bagian yang terlibat langsung dalam struktur organisasi di dalam perusahaan. Contoh dari informasi dari komunikasi internal ini, hasil-hasil mengenai investigasi kecelakaan kerja apa saja yang terjadi, lalu ada komitmen perusahaan terhadap penerapan K3 di tempat kerja, dan sebagainya. Sedangkan untuk komunikasi eksternal itu, di mana komunikasi yang melibatkan pihak lain di luar struktur organisasi perusahaan, seperti masyarakat umum, tamu, supplier atau pemasok, lalu ada kontraktor ataupun pihak ketiga. Sedangkan untuk komunikasi eksternal ini, salah satu contoh informasinya mengenai kinerja K3 kontraktor, sistem manajemen K3 kontraktor individual, lalu mengenai tanggap darurat, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode komunikasi K3. Yang pertama itu ada pelatihan induksi. Pelatihan ini bisa berupa pengenalan mengenai perusahaan, personil utama, dan juga menjelaskan bagaimana prosedur karyawan bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga karyawan tersebut akan memahami struktur dan peran utama organisasi terkait dengan K3. Selanjutnya yang kedua, ada pelatihan formal. Pelatihan ini memiliki banyak bentuk, yaitu waktu sesi pelatihan setengah hari ataupun 1 hari secara reguler. Adapun pelatihan ini berisi pemahaman dasar-dasar pertolongan pertama dan manual penanganan yang benar.
Selanjutnya yaitu mengenai rambu-rambu. Komunikasi K3 juga dapat dilakukan dengan menyediakan rambu-rambu safety jika tidak ada cara lain lagi dalam melakukan pengawasan secara penuh. Penempatan rambu-rambu K3 harus berada di tempat yang mudah dilihat dari segala sudut pandang, sehingga karyawan dapat mengetahui dan memahami terhadap resiko bahaya. Berikut merupakan rambu-rambu yang ada di suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu di sini merupakan rambu-rambu yang biasa ada di suatu perusahaan. Nah, apa sih manfaat dari rambu-rambu tersebut? Yaitu satu, untuk meningkatkan, untuk mengingatkan para pekerja dan orang lain yang ada di area perusahaan tentang potensi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya tersebut. Lalu untuk menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. Lalu ada untuk menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan kepada orang-orang sekitar. Lalu memberikan petunjuk ke lokasi tempat penyimpanan peralatan darurat jika terjadinya kecelakaan. Lalu ada membantu pekerja atau orang lain yang berada di area perusahaan saat proses evakuasi dalam keadaan darurat. Selanjutnya yaitu mengenai pengumuman dan poster. Nah, pengumuman dan poster K3 ini menjelaskan mengenai ketentuan ataupun memberikan saran yang dirancang untuk memperingati para pekerja dari potensi bahaya pada tempat kerja. Biasanya poster atau pengumuman K3 itu dibuat mencolok dengan pemilihan kata yang baik, singkat, dan jelas untuk memberikan informasi secara baik. Selanjutnya ada evaluasi komunikasi K3. Evaluasi ini terbagi menjadi dua, yaitu proses dan hasil. Yang pertama, prosesnya, yaitu evaluasi proses dilakukan untuk mengetahui sistem atau program komunikasi K3 pada perusahaan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif dalam satu waktu tertentu. Kemudian hasilnya itu, evaluasi hasil untuk mengetahui apakah terdapat dampak yang ditimbulkan oleh sistem atau program komunikasi K3 yang sudah dilaksanakan pada perusahaan. Jadi evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Misalkan dalam 1 tahun itu perusahaan mengevaluasi apakah selama setahun itu perusahaan sudah menangani K3-nya dengan baik dan apakah diperlukan perbaikan-perbaikan mengenai K3 yang diterapkan oleh perusahaan. Jika ternyata diperlukan, maka perbaikan itu akan dilaksanakan di tahun berikutnya dan juga tahun berikutnya pun tetap dilaksanakan evaluasi K3. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.